wabarakatuh. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam. Bersama saya Gusar Legend atau Satrio Beningit Jati atau Nanang Hari Adi atau Bobby Wong atau Ajaraham. Pagi ini sahabat-sahabatku semuanya, Anda mungkin berkali-kali mendengarkan ulasan tentang cerita dan ungkapan satu Beningit Jati dengan diberi gelar berbagai macam, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada seseorang memberikan gelar langsung kepada saya dengan julukan Panglima Langit dan Bumi tatkala saya di daerah. Hal itu sah saja dan boleh-boleh saja, sesuai dengan Anda berikan gelar kepada saya sebagai rasa penghormatan atau apapun. Tapi sebenarnya pada dasarnya saya itu tidak berpikir tentang kehebatan nama atau gelar. Yang penting visi dan misi kita membentuk bangsa Indonesia, membentuk manusia di muka bumi ini sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, yaitu menurut konsep Pancasila, kodrat kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan tokoh-tokoh dari kalangan spiritual, kalangan intelektual, kalangan politisi, kalangan akademika, kalangan pedagang dan sebagainya, itu sebagian yang cinta tanah air dan cinta bangsa, juga cinta untuk generasi yang akan datang, memberikan apresiasi sebuah pemikiran atau harta atau hasil karya atau sebagian dari fisik atau tenaganya disumbangkan untuk bangsa dan negara. Ketika semua itu sudah dengan tulus ikhlas memberikan sumbangsi kepada negara, nah pertanyaannya adalah bagi mereka-mereka yang telah menjabat sekarang ini dari presiden, ketua DPR, MPR, menteri, gubernur, wakil menteri, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, itu apakah pernah memberikan apresiasi terhadap rakyat? Sebab sepengetahuan saya dan sebagai riset hampir kurang lebih selama pemilihan umum itu yang terjadi, anggota DPR itu hanya janji-janji belaka terhadap masyarakat. Intinya dia hanya mementingkan pribadinya dan keluarganya, jabatannya, popularitasnya, tapi dia tidak pernah berpikir tentang kondisi masyarakat yang ada di pinggiran, para buru-buru, para petani, para nelayan, bahkan para wisma sosial. Hal ini sebagai renungan kita bersama, bahwa selama ini pemimpin Indonesia, khususnya dari presiden, ketua DPR, MPR, menteri semuanya, dia kebanyakan hanya memikirkan jabatannya pribadi dan kekuasaan serta popularitas. Saya belum pernah mendengarkan seorang presiden memberikan rumah terhadap rakyatnya atau memberikan hitung-hitung sosial seperti acara-acara media sosial, menghadiahkan. Toh padahal dia yang menghabiskan uang pajak negara. APBN itu sumber dari pemasukan dari parkir, dari pajak tanah, bumi bangunan, pajak kerja dan sebagainya, dikumpulkan dijadikan sumber APBN. Ditambah dia hutang-hutang di luar negeri untuk membiayai
pelaksanaan daripada pemerintahan dan negara tersebut. Namun hanya dinikmati kue-kue itu oleh para pejabat, sebagaimana fasilitas-fasilitas yang dia raih, dari fasilitas mobil, fasilitas rumah dinas, fasilitas kendaraan, fasilitas uang, fasilitas jaminan keluarga dan sebagainya. Hal itu wajar-wajar saja, termasuk hal-hal yang lain. Sehingga di sini kalau melihat dari tujuan membentuk bangsa, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material, itu kurang sesuai. Termasuk yang para aktivis yang mempunyai dana kadang diblokir, dikarenakan mungkin karena kritis, dikarenakan mungkin takut dia memberikan informasi sesungguhnya tentang negara, tentang problematika pejabat-pejabat, akan ditakutkan membongkar, sehingga dana-dana tersebut terblokir. Yang lebih riskan lagi, ketika dana itu sudah keluar, tidak dikeluarkan, depending oleh asisten-asisten dan ajudan-ajudannya, bahkan bawahannya pemimpin. Kalau toh pemimpin itu memberikan contohnya Dirut Bank BCA atau Dirut BRI, Dirut BNI memberikan uang, ada uang untuk seseorang aktivis atau pekerja yang harus dibayar, tapi tidak dibayar, tapi dipending. Karena saya teringat dulu ada seorang pejabat, kenapa gaji ditunda? Ternyata pejabat tersebut itu menunda gaji karena dibungakan dulu uangnya, karena jumlahnya sudah triliunan dan miliaran, ratusan miliar. Sehingga dengan dibungkakan sebulan, 3 bulan itu berdampak untuk menghasilkan kantongnya pribadi, sehingga tetap dibayarkan 3 bulan kemudian. Ini yang terjadi, sahabat-sahabat. Ini tidak rahasia umum. Bahkan tentang pajak, konglomerat itu kadang membayar pajak tidak sepenuhnya. Yang harusnya dibayar 18 triliun, cuma dikasih 4 triliun anggota dinas pajak, pegawai, seperti zamannya siapa itu yang tersandung masalah kasus pembayaran pajak 18 triliun, terus dia bayar cuma 4 triliun. Sementara dikantongi oleh pegawai-pegawai dinas pajak itu sendiri. Nah, di sini kita harus filter. Kalau bicara tentang sudah berapa banyak rakyat dan masyarakat yang engkau sejahterakan, wahai pemimpin dari presiden, DPR, MPR, sekaligus pejabat di level daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Coba kalian semua para pemimpin Indonesia, saya selaku Gusar Legend atau Satrio Bening Sejati atau Profesor Dr. Nanang Hardi SMSC, setelah mengadakan penelitian, ternyata hasilnya begitu. Betapa sedihnya para leluhur bangsa Indonesia. Semua kegiatan keuangan negara seakan-akan hanya dibuat kegiatan seremonial. So di sana, so sini. Itu adalah kegiatan seremonial untuk menyenangkan rakyat sesaat. Habis itu dia mencegat. Dan itu terutama para politisi yang saya lihat. Semua politisi anggota DPR itu membuat acara seremonial. Di sana-sana. Tapi tidak ada yang masuk di rakyat sama sekali. Itu namanya tidak bermanfaat bagi masyarakat dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Hanya membuat kesenang sesaat. Demikian sahabat-sahabatku. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ungkapan, itu adalah kritikan dari Satrio Bening Sejati atau Gusar Legend. Mari kita merenung bersama, kita wujudkan Indonesia menjadi masyarakat yang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sebagaimana implementasi dari Pancasila Sila kelima dan tujuan membentuk bangsa Indonesia, sekaligus merenungi perbuatan kita selaku pejabat, selaku tokoh bangsawan negara Indonesia, sekaligus para raja, para birokrasi, para anggota DPR MPR yang ada di Indonesia. Kembali, apabila ada kata-kata kami yang menyinggung dan tidak berkenan di hati dan pemikiran sahabat-sahabat semua, baik pejabat, baik konglomerat, baik rakyat jelata,
dan politisi, budayawan, tokoh seniman dan lain sebagainya. Ana fakru min ilmi, ana dhaif min ilmi. Saya lemah di dalam keilmuan, saya miskin di dalam ilmu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bidzaqallah. Wallahu al-mu'afiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.